Nah, sering kan kalian dapat surat-surat kuasa seperti ini yang langsung dibawa sama DC untuk menagih kalian, yang mengana dia mau menginformasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, makin kita menambah wawasan walaupun kita puasa. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Alhamdulillah OJK tetapkan kekuatan surat kuasa DC, pinjol dan leasing akhirnya ketar-ketir. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau baca dulu ya, atau mau balas pertanyaan teman saya di vlog YouTube saya kemarin, yang mana ini pasti akan terjadi pada kalian, dan kebetulan yang bertanya tuh 2 orang dengan pertanyaan yang sama. Jadi saya rasa ini mulai terjadi pada kalian semuanya yang pinjolnya masuk ke dalam slik OJK. Nah, berikut pertanyaannya. Mbak Desi bantu jawab dong, saya cek slik OJK, saya galbay ada Kamin ada Pundi. Ternyata call 1, tapi statusnya dialihkan atau dijual ke pelapor lain, apakah bakal didatangin? Terus pertanyaan yang sama juga ada, Kak Desi, kalau keterangan di slik OJK itu subrogasi PT Lipo General Insurance, maksudnya apa ya Kak? Mohon dijawab. Nah itu dia teman-teman ya, ada Kami ada Pundi berarti sudah mengalihkan pinjol kalian ke pihak ketiga alias dijual kepada pihak ketiga. Nah kalau dijual seperti ini atau istilahnya subrogasi, ini perusahaannya dijual kepada perusahaan B. Biasanya perusahaan B ini adalah perusahaan cangkang atau istilahnya perusahaan anak dari perusahaan utamanya. Nah tujuannya apa dijual kepada pihak ketiga? Karena pinjol A ataupun pinjol ada Pundi ada Kami sudah mau mendapatkan investor baru, sehingga mereka membutuhkan nama perusahaan mereka bersih, tidak ada hutang, sehingga tercatatlah yang namanya keuntungan dan menarik dari pihak asing untuk menanamkan modal usaha di sana. Nah bagaimana dengan hutang kita yang dijual kepada pihak ketiga? Apakah akan ditagih dan apakah itu akan lunas? Jawabannya itu adalah tetap ditagih, tetapi dalam konteks apabila ditagih ini perusahaannya adalah pihak ketiga yang legal, resmi, tercatat di OJK seperti yang sudah saya sebutkan di vlog sebelumnya, bisa kalian cek, berarti hutang kita masih ada. Dan apakah kita akan membayarkan atau tidak? Jawabannya tergantung lagi ekonomi kita. Tetapi balik lagi, kalau perusahaan pencatat pihak ketiga ini belumlah resmi alias masih ilegal, otomatis dia tidak akan bisa mencatatkan hutang kita di slik OJK dan dia tidak bisa menagih. Karena apa? Yang namanya ilegal pasti akan diburu OJK, tidak dibenarkan untuk beroperasi karena tidak ada izinnya. Secara otomatis hutang kita sudah diauto lunaskan. Nah kita tinggal update aja lagi teman-teman. Kalau seandainya sudah tidak lagi di slik OJK, dialihkan kepada perusahaan si B, kemudian kita cek lagi beberapa bulan, ternyata sudah tidak lagi hutang kita di sana. Setelah beberapa tahun, 2 tahunan atau 3 tahunan, ditagih lagi. Kalian langsung searching di Google, cari perusahaannya apakah sudah legal atau ilegal. Kalau masih ilegal, abaikan, tidak akan ada yang berani datang ke rumah kalian, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, banyak ya kasus menjelang lebaran, dimana seorang teman tiba-tiba dia buka akun Shopee-nya, pinjam SPayLater, tiba-tiba ada tagihan yang masuk ke aplikasinya dan tercatat sudah pernah dibayarkan beberapa kali, sementara dia tidak pernah punya transaksi baik di pinjam ataupun SPayLater-nya. Nah kita baca ya, ini kenapa ya Shopee begini, padahal aku nggak pernah pinjam ini gimana caranya biar nggak begini? Punya adikku juga tiba-tiba ada PayLater, padahal adikku masih mondok nggak pernah pakai PayLater. Nah tercatat itu hutangnya sebesar 2.600.000 sekian, dan pada saat dia ngecek PayLater-nya ternyata itu ada tunggakan yang harus dibayarkan selama 3 bulan dengan cicilan 300.000. Akhirnya dia bertanya-tanya ini kok bisa, dan tiba-tiba ada komenan dari orang yang kerja di Shopee mengatakan bahwa izin buat infoin pinjam SPayLater itu tidak bisa dicairkan sama orang lain karena setiap mengaktifkan pinjam atau SPayLater dibutuhkan verifikasi wajah dan KTP sesuai dengan yang punya akun.
Tapi pada kenyataannya banyak sekali yang membantah pernyataan ini. Seperti ini dia bilang, kata siapa, orang kakak gua kena telepon phishing gak verifikasi apa-apa, tiba-tiba dana cair pinjaman sampai 20 jutaan. Lihat di surat-surat SP letter tanda tangan palsu, bisa lolos gak sesuai dengan data-data. Ke Shopee langsung buat tanya gak ada jawaban. Beberapa hari ke kantornya malah dicuekin, terus mau ku balikin dananya karena nggak merasa pinjam, nggak tahu, nggak jelas gimananya, udah buat laporan polisi juga, ternyata tidak digubris Shopee. Kemudian ada lagi yang punya pengalaman, aku sering pinjam di pinjam pertama emang minta verifikasi wajah, tapi kedua dan seterusnya cuma minta tanda tangan, itu juga entar ditanya uangnya masuk ke rekening biasa atau mau diganti. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu mudahnya untuk pinjam di pinjam SP letter, sekalipun itu berbeda orang dan tanda tangan serta rekeningnya juga bisa diganti. Nah, siapa yang bisa tahu ini selain kita dan orang dalam? Pasti kalian tahu jawabannya ya. Kalau udah seperti ini jangan bayarkan, kalian lapor saja kepada Shopee-nya, sampaikan saya tidak pernah punya pinjaman di sini, uangnya pun tidak pernah cair kepada rekening saya. Kalaupun memang cair ke rekening saya, mana buktinya, mana perjanjian yang pernah saya tanda tanganin, di mana aplikasi ini diakses, karena HP saya cuma satu, silakan cek email HP-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi DC tidak akan pernah datang kepada kalian, dan saya yakin yang hutang seperti ini tidak akan masuk ke dalam slik OJK karena orang dalam yang bermain. Gitu ya. Dan informasi terbaru lagi teman-teman mengenai DC yang kemarin-kemarin sempat rame menagih ya, menarik paksa kendaraan, yang sekarang ini sudah mulai rame lagi di jalanan. Dan ternyata di sini OJK langsung menetapkan surat kuasa yang dibawa DC manapun, baik itu leasing, pinjol ataupun lembaga keuangan lainnya, ini tidak berlaku untuk menarik paksa ataupun memaksa kalian untuk membayarkan hutang di saat itu juga. Nah, sering kan kalian dapat surat-surat kuasa seperti ini yang langsung dibawa sama DC untuk menagih kalian, yang mengana dia mau menginformasikan, dia mau menagih kalian, mengingatkan, terus menyatakan bahwa kan harus bayar sekian-sekian. Ternyata surat kuasa tersebut tidaklah sah ataupun bukan surat jaminan untuk membuat DC tersebut mengambil barang-barang kalian. Biasanya kan kalau kita dikasih surat itu, terus mereka menyatakan bahwa kalau nggak bayar nanti bisa disita barangnya, kan seperti itu ya. Nah, surat kuasa tersebut itu adalah surat untuk menagih, hanya wewenang menagih, bukan untuk mengambil barang kalian ataupun bernego kepada kalian, kemudian kalian dipaksa untuk membayar uang sekian kepada DC-nya. Tidak ya, surat kuasa itu adalah hanya untuk menagih dan mengingatkan saja. Tindakan DC yang berkumpul secara bersama-sama dalam mendatangi rumah nasabah itu disebut juga dengan tindakan pemerasan, dan ada pasal-pasal KUHP-nya ini sudah dicanangkan ataupun sudah ditetapkan dalam OJK, yaitu pasal 335 KUHP, pasal 67 KUHP, dan pasal 368 KUHP. Ini jelas sudah ada di dalam SK OJK tahun 2024. Jadi jelas teman-teman ya, kalau DC datang ke rumah kalian bawa surat kuasa atau surat penagihan atau surat tugas yang ditunjukkan kepada kalian, itu jelas sekali tidak ada kekuatan hukumnya, dan jelas sekali ketika dia menagih dan memaksa kepada kalian jatuhnya sudah pidana, karena surat-surat yang mereka bawakan itu hanyalah untuk mengingatkan, menagih, bukan mengintimidasi terus dipaksa untuk membayar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi surat kuasa baik itu surat tugas tidak ada kekuatan hukumnya kalau si nasabahnya mengakui itu hutang mereka, dan surat kuasa ataupun surat tugas itu bukan surat untuk menarik barang kalian sebagai pengganti untuk pembayaran hutang kalian, bukan. Jadi ini perlu kalian kuatkan lagi, perlu kalian perhatikan lagi. Yang sering-sering mengirim surat-surat seperti ini jangan ditakutkan. Salah satu contoh seperti pinjam yuk, ya kan? Seperti salah satunya uang Mi, lanjut lagi Kredivo, aku laku, lanjut lagi aku laku, klik UMKM, lanjut lagi Indodana, dan beberapa pinjol-pinjol yang sering sekali mengirimkan surat kuasa ataupun surat tugas yang datang kepada kalian. Nah, ini tidaklah berlaku di mata OJK, dan kalau seandainya surat ini mereka gunakan untuk menakut-nakuti kalian, berarti siap-siap hukum KUHP sudah diberikan kepada pinjol-pinjolnya. Jadi bagaimana kalau seandainya hutang tersebut bukan milik kita
dan tiba-tiba DC-nya menagih? Jawabannya adalah tantang DC-nya. Hutang tersebut adalah milik kita dan DC-nya minta tunjukkan dari HP mana kita mengakses aplikasi tersebut dan segala bukti-bukti yang mengarah kepada kita bahwa hutang tersebut cair ke atas nama kita. Nah, minta DC-nya dan tantang DC-nya. Kalau dia tidak bisa membuktikan, jangan pernah bayarkan. Apalagi mode seperti ini lagi marak, dan saya harap kalian sudah paham tata caranya, dan saya harap kalian bukan menjadi korban-korban berikutnya, dan saya harap juga kalian lebih mengupdate informasi agar kita lebih waspada lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.